Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Salam. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Almanah GKE, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 27 hingga ayat 39. Untuk pembacaan Alkitab bisa Bapak Ibu baca masing-masing di rumah. Adapun yang menjadi perikop firman Tuhan pada saat hari ini yaitu Paulus ditangkap. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu yang Engkau nyatakan setiap hari kepada kami sekalian, terutama di hari yang baru ini. Kami boleh diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Pada pagi hari yang indah ini kami hendak merenungkan sejenak akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin dan mengurapi setiap kami, sehingga apa yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan betul-betul sungguh-sungguh boleh kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, memberitakan kebenaran Allah tentu tidaklah pekerjaan yang mudah. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi. Karenanya dalam situasi yang demikian, kita memerlukan hikmat Allah dalam bersikap dan bertindak. Hal yang terjadi dengan Rasul Paulus mungkin juga banyak terjadi juga dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan di mana saja ia berada. Menghadapi tantangan, kesulitan, dan diperhadapkan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berusaha menentang Injil yang ia sampaikan. Saudara-saudara, kadang memberitakan Injil penuh dengan pengorbanan dalam banyak hal, tidak hanya finansial, tapi juga kehidupan atau nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Dan hal itu bisa terjadi dalam setiap pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Artinya saudara-saudara mengikut Tuhan dan kita menjalankan tugas panggilan kita atau pengutusan itu akan selalu diperhadapkan dengan resiko dan panggilan yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus mengalami hal yang sama ketika ia dan teman-teman seperjalanannya di Yerusalem mengalami hal yang serupa yang juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Ia disiksa, ditangkap, dan diikat. Paulus diperhadapkan dengan orang yang menghasut rakyat untuk membencinya. Mereka membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Berhasilan pelayanan Paulus agaknya itu merisaukan para pemuka agama Yahudi. Saudara-saudara, Paulus dianggap sudah mengabaikan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi.
Sebab itu mereka menuduh Paulus telah menentang hukum itu. Suatu tuduhan yang tidak masuk akal. Bukankah Paulus atas petunjuk para pemimpin di Yerusalem telah rela menjalankan proses pentahiran? Paulus juga, saudara-saudara, telah dituduh membawa orang Yunani masuk ke bait Allah. Satu tindakan yang dianggap menajiskan bait Allah. Mungkin hal itu merupakan strategi dari para pemuka agama Yahudi untuk menjatuhkan Paulus. Mereka ingin menghentikan upayanya mengabarkan Injil. Saudara-saudara, setiap orang yang mengabarkan Injil Tuhan akan menghadapi konsekuensi atau tantangan seperti yang dialami oleh Paulus dan Tuhan Yesus. Menderita, dipukul, disiksa, atau ditangkap. Konsekuensi itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Sudah mengalami penderitaan sebagai akibat hasutan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Sebagai seorang pelayan Tuhan, bisa saja pelayanan kita kepada Tuhan juga akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang bisa saja terjadi seperti itu, seperti yang dialami oleh Paulus. Maka saudara-saudara, kita juga harus melihat semua itu dengan bijaksana. Mungkin saja ada orang-orang yang tidak menyukai kemajuan pelayanan yang kita lakukan, lalu ingin mendiskreditkan kita. Saudara-saudara, kita dapat belajar dari kehidupan Paulus. Yang terlihat di dalam nas ini adalah sikap kesabaran yang ia miliki. Ia terlihat tenang ketika menghadapi masa yang mengamuk. Ia tetap sabar. Kesabaran dan ketenangan Paulus membuat suasana menjadi lebih sejuk. Terlihat bahwa Paulus adalah sosok yang matang, dewasa, dan berpengalaman. Saudara-saudara, kedewasaan seseorang terlihat ketika menghadapi segala sesuatu dengan sabar, dengan dewasa, baik itu dalam tutur kata dan perbuatannya, dan tentunya juga dalam pengalaman yang sudah teruji oleh keadaan dan waktu. Tantangan dan persoalan yang Paulus hadapi tidak membuatnya mundur dari pelayanannya. Ia tetap terus menjalani tugas pengutusannya dan selalu siap menghadapi semua risiko yang terjadi. Hal demikian tersebut di atas tadi, saudara-saudara, juga dapat menjadi bahan perenungan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, ketika kita pun harus melayani Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19. Saudara-saudara, semua bisa menjadi cara yang bisa dipakai Tuhan agar kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, semakin giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, penuh semangat dan tidak berputus asa. Sebab Allah dalam Yesus sumber pengharapan dan kekuatan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Amin.